Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Faqala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang tua kami, Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, jamaah majelis yang dirahmati dan disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita memperbanyak syukur kita kepada Allah dengan sebenar-benar syukur. Mudah-mudahan kita tetap dipilih Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Amin. Salawat serta salam kita banyakkan buat junjungan kita Habibur Rahman Nabi Allah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang senantiasa kita perbanyak mampu menghantarkan kita kepada syafaat. Syafaat yang amat kita rindu, syafaat yang kita tunggu, syafaat yang kita harap. Syafaat yang sangat-sangat betul kita bernaung di dalam pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang tua kami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jamaah majelis yang disayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkenalkan, nama saya terlebih dahulu karena ini baru perdana ya Pak. Nama saya Muhammad Bambang Irawan Huta Suhud. Lengkapnya Haji Muhammad Bambang Irawan Huta Suhud SAG. Kebetulan ditinjau dari nama Jawa Pak, tapi ada marganya Huta Suhud. Huta Suhud ini Tapanuli Selatan. Banyak orang terkejut Huta Suhud. Ada juga orang Jawa Huta Suhud katanya. Saya tak tahu entah Huta Suhud orang Jawa atau orang Jawa Huta Suhud, ya kan? Kebetulan saya besar di Medan, jadi kurang pandai juga bahasa-bahasa Huta-Huta ini. Saya rumah di Garu 6, Perumahan Cendrawasih Village, Blok C 01. Kebetulan saya bertugas di Kementerian Agama dan hari ini mendapat amanah sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor. Jadi kalau ibu bapak mau nikah, saya yang bikin bukunya. Iya kan? Maksudnya yang muda. Ibu juga itu yang janda mau menikah. Jangan pula lagi ada istrinya mau menikah kan? Nah tadi kan saya bilang mau menikah, bukan menikah lagi, ya kan? Itu dia. Atau anak raya, mungkin anak atau cucu mau menikah, saya lah yang tanda tangani bukunya. Itu alhamdulillah
Saya ini karena pertama saya pun bingung mau apa lagi mau disampaikan Bapak Ibu. Spesifiknya ya. Ini kita kaji, kita bebas atau gimana Pak? Bebas ya Pak? Bebas ya. Baik, karena bebas, saya tertarik dengan satu hadis Rasulullah SAW yang berkenaan dengan syafaat. Selalu kita mengucapkannya Pak. Ini jarang orang tinggal yang mengucapkannya. Ayo mari kita bersalawat bersalam kepada Rasulullah supaya kita dapat syafaat. Kan ya kan? Rangkaian cerita di awal muqaddimah biasanya orang tak akan pernah lupa itu. Yang pertama mengajak bersyukur, yang kedua mengajak bersalawat. Bersalam. Yuk mari sama kita bersalawat dan bersalam supaya kita dapat syafaat. Nah, dari hadis Rasulullah SAW kita bertanya, apa itu syafaat? Nah, dari hadis Rasulullah SAW, kalau kita baca hadis ini, maaf nggak kita bacakan karena terlalu panjang hadisnya Bapak. Hadis ini begitu panjang, menceritakan bagaimana kita mendapatkan berebut syafaat itu Pak. Ternyata tidak seringan kita ngajak orang itu. Kan ringan kita ngajaknya. Yuk kita bersalawat bersalam kepada Rasulullah supaya kita dapat syafaat. Ringan sekali kan. Macam gak ada beban. Yuk mari kita bersalawat bersalam kepada Rasulullah supaya kita dapat syafaat. Ringan. Bahkan kadang-kadang sembari angin lalu gitu. Sembari angin lalu. Udah lewat apa yang cakap, kadang pun kita udah dengar yang enggak gitu. Kadang-kadang masih muqaddimah, belum tahu nih siapa. Ternyata Bapak Ibu, ketika menceritakan dalil syafaat ini atau hadis syafaat ini, ternyata tidak semudah kita ngomongkannya itu. Allahu Akbar Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Syafaat ini sebenarnya kapan saja kita harap. Di dunia ini, di kematian kita, di hisab, di kuburan, di barzakh, kapan saja kita berharap syafaat. Jadi bukan di yaumil akhir nanti gitu. Walaupun syafaat terbesar itu adalah yaumil hisab, hari kemudian. Itu yang paling besar kita berharap luar biasa. Nah, yang diceritakan di sini tentang hadis syafaat ini di yaumil hisab. Allahu Akbar. Ringkas yang kalau kita lihat, ini kita ringkas cerita hadis dari syafaat ini. Ketika kita yaumul ba'as, kebangkitan semua hidup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, semua hidup. Manusia yang pertama paling sibuk, Nabi dan Rasul yang paling sibuk itu Rasul. Begitu dia dibangkitkan dari kubur Pak, dia paling sibuk. Ngapain? Nyari umat. Aina umati, gitulah kira. Cari terus, keliling terus mencari. Keliling. Wah, ini banyaklah Bapak yang terpilih ini kan. Yang terpilih, yang rajin wudu, yang rajin salat sunnah, yang rajin sedekah, yang haji, yang salat berjamaah. Keliling Rasul. Nampak dah tuh ini gitu kira-kira. Subhanallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi itu di luar hadis syafaat. Di hadis syafaat ini ketika kita yaumul ba'as Bapak Ibu, diceritakan di situ ribuan tahun. Bayangkan Bapak Ibu, sejak manusia dilahirkan sampai manusia mati kiamat itu hidup semua. Cuma raminya itu. Dari manusia hidup Nabi Adam, Nabi Adam alaihissalam sampai manusia mati terakhir kiamat, hidup semua hidup. Macam mana raminya itu? Seluruh dunia. Allahu Akbar itu kumpul semua ibu bapak ya, barisan orang yang beriman, barisan orang yang zalim, barisan orang fasik ya fasik, barisan orang yang kafir ya kafir, barisan orang munafik ya munafik, keliling
Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, hiruk pikuk dalam kehidupan itu. Makanya termasuklah salah satu syafaat Rasulullah adalah dicepatkannya hisab. Itu syafaat. Dicepatkannya hisab. Sama kita ibu bapak lewat pintu belakang. Atau kira-kira ini dulu disab ya, ini disab. Itu termasuk syafaat. Termasuklah syafaat ketika kita mendapatkan tidak merasakan sakaratul maut. Itu syafaat. Gak kita rasakan sakaratul maut. Gak sakit kita dalam sakaratul maut. Padahal kejang-kejang dalam sakaratul maut itu. Ya tergantung aman lah ya. Tergantung aman lah. Makanya hati-hati, jangan sampai terlalu hubbul amal, terlalu mencintai. Hobi itu bahasa Arab. Hubbun. Hobi itu bahasa Arab. Hubbun, mencintai kan? Aku hobi baca Quran. Itu mencintai baca Quran. Ya alhamdulillah ibu bapak, kalau dia hobi baca Al-Quran, mungkin ketika sakaratul maut, banyak bukan mungkin, banyak nih. Ketika sakaratul maut itu banyak juga tuh yang viral ya. Ketika sakaratul maut dia ngaji. Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ada. Karena hobinya sakaratul maut itu datang tergambar. Subhanallah, Allahu Akbar. Allah yarham Ustazuna Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Ini Ustaz luar biasa, guru kita luar biasa. Ketika dia diceritakan ketika dia sakit belanggar atau gimana itu, ketika dalam keadaan koma dia ngaji. Ya kan? Ngaji. Nah, ini makanya apa yang hobi dunia ini hati-hati. Jangan pas main gaplek, hobi gaplek itu muncul ya. Cekik gitu ya kan. Oh, saya gaplek apa? Dam katanya. Wah, catur sekak katanya kan. Nah, itulah kira-kira. Hati-hati nih. Jangan sampai hubbud dunia itu datang. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mana yang menunjukkan sakaratul maut, hilangnya sakaratul maut itu bukti kita dapat syafaat. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis. Ini diceritakan Bapak Ibu, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang diceritakan apa? Yang diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW maaf ini bukan hadis riwayat, yang cerita hadis dari Rasulullah kan. Diceritakan Fatimah radhiyallahu anha yang didatangi malaikat Israel ketika Rasulullah sakit. Karena itu kan, ketika Rasulullah sudah 3 hari sakit, datang malaikat Israel ketuk pintu, disambut. Siapa itu ya Fatimah? Disambut oleh Fatimah. Fatimah nengok orang di luar pintu. Begitu banyak sahabat, pasti dia kenal. Ini nggak tahu. Tengok ini mukanya, begitu tengok mukanya tertunduk, tengok mukanya tertunduk, bukan mata lagi, hati pun takut. Lalu balik Fatimah radhiyallahu anha jumpanya. Siapa Fatimah? Ya Rasulullah, aku tak kenal orang itu. Begitu banyak orang sahabat yang aku kenal, tapi yang ini aku tak kenal. Kayak mana ciri-cirinya kata Rasulullah? Ya Rasulullah, aku tak berani menatap wajahnya lama-lama ya Rasul. Begitu tengok aku mau tato, begitu aku tengok mau tertunduk. Itulah anak Rasul aja Pak. Nengok malaikat Israel yang sudah berubah wujud aja gemetar. Apalagi awak. Ya. Fatimah radhiyallahu anha nengok malaikat Israel yang sudah berubah wujud jadi manusia kok. Nengok Fatimah nampaknya tak berani lama-lama nengok. Jatuh muka. Lalu apa kata Rasulullah? Ada qati'un lazzat. Udah datang. Qati' itu pembunuh, pemotong, pemisah. Lazat itu nikmat. Ada qati'un lazzat. Udah datang pemotong nikmat.
Allahu Akbar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Singkat cerita, udah datanglah Israil itu, udah proses pencabutan, menjerit Rasulullah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menjerit. Menjeritnya nggak menjerit macam orang yang zalim, kan? Merasakan sakit itu. Ditarik, cuk. Menjerit Rasulullah, terkejut Israil. Tek, dia lepas lagi. Apa kata Rasulullah? Israil, kenapa kok sakit ya? Allahu Akbar, apa jawab Israil pada saat itu, Bapak? Dalam riwayat ini dia bilang, ya Rasulullah, aku tak berani mencabut sembarangan nyawamu ya Rasulullah, karena aku tahu kau Habibullah, kau kekasih Allah. Kenapa sakit wahai Israil? Begitulah sakitnya ya Rasulullah, mati itu. Aku pelan-pelan aku cabutnya ya Rasulullah. Tapi rupanya bukan itu yang dipikirkan Rasul. Aku aja kekasih Allah masih merasakan sakit sakaratul maut nih, kata Rasulullah. Macam mana umatku, kata Rasulullah. Lalu dia bilang, ya Israil, minta sama Allah dulu, minta sama Allah dulu. Apa itu ya Rasul? Apa itu ya Habibullah? Mintakan sama Allah, cabut sakitnya sakaratul maut umatku dan pindahkan sama Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada sekarang orang nyaci-nyaci, maki-maki Rasul, itu terlewat lah itu memang. Memang terlewat lah itu dah. Tapi Allah udah kepingin Pak masuk neraka, ya kan? Ini Bang ikhlas lah, mana? Mana ya kan? Coba lihat. Rasul, kita belum lahir Bapak Ibu, belum lahir. Rasulullah wafat sakaratul maut, dia minta sakit kita ini ditanggungnya. Allahu Akbar. Nah, kalau betul itu murtad, sudah memang murtad. Nah, itulah. Memang murtad. Ya, kalau ada orang yang kepingin masuk neraka itu memang, bukan dia saja, banyak emang. Namanya udah betul lah kalau cerita anekdot, setan itu tak mau lagi jelma jadi manusia. Kalau dulu setan malaikat tuh suka jelma jadi manusia Pak. Dulu macam Israel jelma jadi manusia, ya kan? Jibril menjelma manusia. Sekarang setan iblis pun suka. Iblis itu suka jelma jadi manusia. Dulu waktu Rasulullah Musa alaihissalam mau ke Bukit Tursana jumpa iblis, tapi dia jelma jadi manusia. Musa mau ke mana? Mau ke Bukit Tursina, ngapain? Aku mau ketemu Allah. Aku mau ketemu Allah. Ini kata Musa. Lalu apa kata iblis? Kirim salam ya kata. Kirim salam. Kenapa kau kirim salam kata? Coba nanti tanyakan sama Allah, wahai Musa. Kalau seandainya iblis, aku ini iblis, dia tahu aku katanya. Tahu aku kok iblis, nyamar katanya kan. Jadi nanti sampaikan sama Allah. Kalau nanti jumpa berkata-kata dengan Allah, tolong sampaikan, tanyakan, ya Allah, iblis mau minta ampun, mau tobat, bisa nggak diampunkan? Gitu kira-kira. Terjadi dialog, memang disampaikan Musa. Apa kata iblis? Apa kata Allah kepada Musa? Boleh, nggak apa-apa, diterima tobat iblis itu. Ada syaratnya, ada apa? Sujud di pusara Adam. Sujud pusara Adam. Oh itu syaratnya. Sampai jumpa lagi iblis, sudah kau sampaikan Musa udah. Apa kata Allah? Boleh, bisa. Allah maha taubat, pintu taubat dibuka Allah. Tapi ada syaratnya kata Musa. Apa syaratnya? Sujudlah di pusara Adam. Wah iblis itu, tapi iblisnya Pak, jawablah, namanya iblis. Iblisnya jawab terus. Bilanglah sama Allah, Musa, waktu hidup aja tak mau sujud, apalagi udah mati dia. Wah, itulah luar biasa nih kan. Jadi hebat begitu luar biasanya. Jadi kalau dulu suka tuh, bisa tuh malaikat jelma iblis, jelma setan dulu. Sekarang nggak lagi. Kalau tanya kenapa kok setan tak menjelma jadi manusia? Ngapain aku capek-capek jelma manusia? Manusia udah banyak jelma jadi aku gitu. Tadi tak mau capek lagi dia udah.
Ya Pak. Pak capek-capek di rumah. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Balik lagi. Jadi terjawab tadi ya Pak. Tadi saya sampaikan di awal bahwa syafaat itu tidak hanya yaumil hisab. Syafaat itu tidak hanya di alam akhirat saja. Tapi syafaat itu juga sakaratul maut kita bisa dapat. Ya kan? Di dunia ini kita bisa dapat syafaat. Termasuklah yang kalau kita bilang ada rasa cinta di hati kita, itu syafaat Rasulullah. Ada rasa cinta di hati kita, itu syafaat Rasulullah. Bapak Ibu memandang nggak pernah jumpa Rasul kan? Nggak pernah kan? Ada yang mimpi pernah jumpa Rasul? Nggak ada kan Pak? Nggak, sahabat yang sama yang cakap pun tak pernah juga. Iya kan Ibu? Tapi mandang kubur Rasul nangis. Nangis. Tak pernah Bapak jumpa Rasul, tak pernah kita mimpi Rasul, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Biasakan orang rindu karena pernah jumpa. Betul nggak itu? Ibu jumpa sama, ibu rindu sama Bapak karena pernah jumpa sama Bapak. Kita rindu sama siapapun. Kapan? Ketika kita pernah jumpa. Kalau nggak pernah jumpa, mana mau? Mana ada rindu? Mana ada perasaan rindu kita? Mau siapapun, sama siapapun nggak ada kita rindu. Kan betul Pak? Nggak ada kita rindu. Sama Wali Songo rindu Pak? Nggak rindu. Orang nggak pernah jumpa. Sama siapa yang kita rindukan? Pasti karena kita pernah jumpa. Kita rindu sama anak, karena kita pernah jumpa sama anak. Kita rindu sama ayah kita, karena kita pernah jumpa sama ayah kita. Kita jumpa sama emak kita. Tapi Bapak Ibu, kita nggak pernah jumpa Rasulullah, nggak pernah tahu muka Rasulullah. Tapi rindu itu luar biasa. Itu pun sama. Nangis kita Bapak Ibu, ya Allah ya Rabbi, belum nengok mukanya, belum nengok kuburannya aja, nengok kuburan. Itu pun bukan kuburannya, pagarnya kan, pagar aja. Cuman di situ ditulis Muhammad Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, Allahumma sholli. Nangis, yang nggak nangis dua Pak. Kalau nggak Abu Lahab, Abu Jahal, itu nggak nangis. Makanya kalau awak ziarah ke makam Rasul, ziarah kita ke makam Rasul, nggak nangis, berarti abang adik lah sama Abu Lahab itu. Nggak nangis. Itu kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, terentet lah ya, ini pengantar syafaat nih, panjang juga kan. Sampai jam berapa kita Bapak? Setengah 7. Hah? Jam berapa? Saya jam 30. Hah? 6.30 ya. Mau menikahkan lagi ya kan? Mau menikahkan lagi, bukan mau menikah lagi Bu. Mau menikahkan lagi. Payah juga bahasanya kan. Dah. Terentetlah semua ya, syafaat. Dah. Jadi kemana kita menarik hadis ini supaya bisa kena ya? Oh, ketika kita kumpul semua Pak, muncul bercakap lagi. Kita udah sibuk nih Bapak Ibu. Kita udah sibuk. Makanya orang yang kehabisan bekal, bayangkan Bapak hidup beribu tahun Pak. Allahu Akbar, beribu tahun kita hidup Bapak Ibu di mahsyar itu. Beribu tahun. Macam mana lah bekal itu? Maka bekal siapa yang gak habis? Yang tak habis itu bekal siapa? Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin innal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu kan Pak. Itu
Orang enggak. Kenapa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Itu ujung ayat. Bagi mereka pahala, bagi mereka balasan, bagi mereka bekal. Bekal di mana? Di akhirat, Pak. Enggak habis-habis, enggak putus-putus. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih, falahum ajrun. Untuk mereka pahala, untuk mereka balasan. Maka Bapak Ibu, orang yang beriman, beramal salih, beriman, beramal salih, dua dia, Pak. Ada orang beriman tapi belum beramal salih. Ada orang beramal salih tapi belum beriman, habis pahala itu. Tapi orang yang beriman dan beramal salih, maka pahala itu tidak habis. Untuk kapan? Falahum ajrun ghairu mamnun. Nanti di akhirat. Itu bekal kita. Gak habis-habis pahala itu, gak habis-habis bekal hidup kita. Itu ribuan tahun untuk bekal itu. Lah sama yang gak beriman, Pak, sama yang gak beramal saleh macam mana? Allahu Akbar itu mau merampok gak bisa, mau merampok bekal mana bisa. Di sini yang bisa, di sini semua serba bisa. Gak ada salah pun bisa salah, ya kan? Di sini ya bisa itu. Di akhirat nggak bisa. Nggak bisa, Allahu Akbar Bapak Ibu. Nggak usah kan itu, Pak. Ayah emak aja bisa dituntut di akhirat. Hati-hati juga. Ayah emak dituntut sama anak, bisa. Hati-hati juga itu. Kan begitu kan. Tak senang dia tuntutnya ayah emak. Selangkah lagi mau masuk surga batal. Tapi nanti itu kalau kesempatan lain. Nah, itulah kira-kira itu. Ya, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, sekarang jadi udahlah cerita kita Bapak Ibu sibuk kapan? Yuk, gimana? Siapa yang bisa nolong kita? Siapa yang bisa nolong kita? Tolonglah yuk, jangan bisa nolong kita. Gitulah kira-kira. Ada yang bunyi, bahasa anak Medan, bunyi, bersuara, ngomong. Rasa Nabi Adam lah. Kenapa kok Nabi Adam? Oh iya, betul. Sebagian iya, aku pernah dengar juga dengar Nabi Adam. Katanya gitu kira-kira kan. Orang dia tak ngaji. Dia pernah dengar lah kan gitu kan. Iya, kenapa kok Nabi Adam? Dia manusia pertama. Dia manusia pertama kakek kita. Mungkin dia bisa nolong kita. Wow, tahu Bapak Ibu dalam proses dalam hadis ini berapa lama kita mencari dia? 700.000 tahun. Bayangin, 700.000 tahun. Nyari dia itu, nyari Adam itu. Subhanallah Bapak Ibu. Berapa lama kita hidup di situ? Ya Allah ya Rabbi. Enggak, cuma nyari. Semua saya yakin Allahu Akbar putus asa. Sedangkan kita hidup di dunia ini aja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah entah berapa kali putus asa. Ya kan? Entah berapa kali kita putus asa, termasuklah tahun ini ya Pak, putus asa juga udah. Iya kan? Termasuklah tahun ini, termasuk 2019, 2020 putus asa, 2019 putus asa lagi, ini putus asa lagi, kan gitu kan? Termasuklah putus asa. Kalau cuma berani doa aja, bercakap berani, jangan berjuang, bercakap aja takut awal. Iya kan? Ini termasuk saya termasuk berani nih Pak. Mau berani ya, sempat beredar nanti juga Pak. Ini Pak. Iya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Sudah, syafaat itu kan. Potong lagi. Jumpa Nabi Adam. Wah, macam mana kita Pak? Namanya itulah pula sandaran kita kan. Dalam keputusasaan. Apa kata manusia pada saat itu ketika jumpa Adam? Isfa'lana ya Adam. Isfa'lana ya Adam. Isfa'lana ya jaddun nas. Kasih kami syafaat. Tolong kami wahai Adam. Tolong kami wahai kakek manusia. Antan awwalun nas. Engkaulah manusia pertama. Minta sama Allah. Apa jawab Adam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Nafsi urus kau nggak tahu katanya.
Bahasa Medan itu. Kau lah, aku katanya. Uruslah masing-masing kita masing-masing katanya. Masing-masing. Kenapa Adam tak mau kasih syafaat? Ketika dia bilang, engkau kan manusia pertama wahai Adam, doamu didengar. Apa jawab Adam? Doaku yang paling mustajab udah kupakai. Oh mak, udah dipakai pak doanya. Kapan doa Nabi Adam itu dipakai? Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa Nabi Adam, sujud. Dalam satu hikayat diceritakan dalam satu hadis berapa lama Nabi Adam sujud? 40 hari 40 malam. Gara-gara makan buah yang dilarang Allah. Disebut di dalam Al-Quran khuldi. Khuldi itu penamaan setan sama buah itu. Kalau namanya bukan khuldi. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Turun ke bumi, Bapak Ibu menangis Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa mustajab Adam. Itulah doa yang kepingin di seluruh permintaan doa Nabi Adam. Kalau seumpamanya doa itu nggak dikabulkan, Nabi Adam terima kecuali doa yang ini. Allahu Akbar, udah aku pakai doaku, gitu. Tak bisa lagi, gitu. Itulah yang paling aku harap doa itu. Allahu Akbar, apa salah Adam? Gara-gara makan buah khuldi. Makan satu kerat saja Bapak Ibu, makan satu kerat. Istighfarnya 40 hari 40 malam. Makan satu kerat yang haram, sujudnya 40 hari 40 malam. Awak makan 40 kilo yang haram, sujudnya satu kerat. Sedih juga. Allahu Akbar, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Adam geser lagi. Kata Adam, nafsi-nafsi udahlah suka hati lah katanya kan. Terus cari nabi lain. Cari nabi. Semua ngomong begitu. Nabi Ibrahim pun begitu. Anta jaddul anbiya. Kalau tadi Nabi Adam jaddul nas, kakeknya manusia. Ibrahim jaddul anbiya, kakeknya nabi dan rasul. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim adalah nabi dan rasul yang paling banyak anak cucunya jadi rasul, jadi nabi. Itu Bapak Ibu. Jumpa Nabi Sulaiman, jumpa Nabi Ibrahim, nafsi. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Dalam hadis diceritakan, aku tak bisa kasih syafaat, doaku pun sudah tak paten lagi katanya. Kenapa? Karena dalam hidup aku 3 kali menokoh katanya. Pokoknya Nabi Ibrahim 3 kali Pak nokoh Pak. Dalam hidup 3 kali dia menokoh. Yang pertama diakuinya Siti Hajar itu sebagai istrinya yang pada saat itu dia belum menikah. Diakuinya. Yang kedua, ketika ditanya Namrud, siapakah yang bunuh, yang memotong kepala berhala ini, dia nokoh juga. Padahal memang dia. Cuman di situ main ilmu balaghah, diceritakan ilmu balaghah, permainan kata. Dan ini juga pernah dimainkan Rasulullah. Di permainan kata ini pernah dimainkan Rasulullah, Pak, ilmu balaghah. Ketika Rasulullah duduk dia di bawah pohon, lari orang. Kan tahu Pak, orang lari ketakutan sama dikejar-kejar. Orang lari ketakutan sama sport. Kan tahu itu kan? Tahu tuh bedanya itu. Lari tuh. Orang yang lari dikejar-kejar tuh tahu kita. Orang yang sport tahu kita. Orang yang lari biasa tahu kita. Yang lari nggak ada masalah tahu kita. Nah ini lari memang mau diancam dibunuh.
tahu Pak orang Arab. Orang Arab kalau udah kejar-kejaran ukurannya mati lah. Nah, kalau udah kejar-kejaran ukurannya mati. Lari, wah, tengok ada orang lari. Wah, nampaknya kejar. Bergeserlah Rasul Pak. Bergeser sedikit aja bergeser. Geserlah pindah sini. Nah, duduklah sini. Lewat pula. Lewat pula dekat sama Rasulullah. Orang yang mengejar-ngejar ditanya, wahai Muhammad, ada kau tengok orang yang lari tadi di sini? Apa jawab Rasul? Waktu sejak aku duduk di sini, tak ada orang lewat, berapa lah. Itulah pandainya Rasulullah. Kan betul kan Pak? Tak kenapa itu kan? Tak kenapa kan? Iya. Itulah dipakai orang Medan Pak. Dipakai orang Medan. Dilarang buang sampah di sini. Di situ dia buang sampah. Kan di situ, bukan di sini katanya kan. Ya kan Pak? Ini dipakai anak Medan nih. Merokok dapat menyebabkan kanker. Iya nak, rokok dapat. Aku kan beli katanya. Bukan dapat katanya. Ya kan betul kan? Iya. Dulu dapat, sekarang bisa. Merokok bisa menyebabkan kanker. Tahu mungkin pabriknya itu sama kerjaan anak Medan. Orang Medan ini pandai kali ini katanya. Dia bilang merokok bisa. Dulu dapat Pak, coba perhatikan. Sekarang udah bisa. Merokok bisa menyebabkan kanker. Kenapa? Ya merokok bisa pula katanya. Bisa, racun itu katanya kan. Ini kan bukan bisa, ini tembakau katanya. Itulah jagonya anak Medan itu. Ya kan? Pandai dia, diolahnya. Itu balagoh Bapak Ibu. Balagoh. Jadi kita pun pandai Pak bermain balagoh ini. Bang masih cantik aku bang, cantik. Kapan? Dulu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah rentet. Terakhir jumpa Nabi Isa. Nabi Isa pun tak bisa juga kasih syafaat, tak bisa. Akulah paling malu deh. Kenapa paling malu? Akulah paling banyak umatku yang tersesat. Malu aku. Paling banyak umat yang tersesat itu Nabi Isa, Nabi Isa, Pak. Ya kan? Nah, aku lah yang paling malu gitu. Sudah. Terakhir ibu bapak yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bisa jumpa dengan Rasulullah. Menangis kita sejadi-jadinya. Isfa'lana, menangis manusia sejadi-jadinya. Isfa'lana ya Rasulullah, Isfa'lana ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabbi, dalam cerita itu Pak, kalau kita gambarkan, seandainya kita berimajinasi Rasulullah itu, dia peluk, dia cium. Kau betul umatku, kau betul umatku, betul umatku. Langsung dipilihnya Pak, ini umatku. Ada juga yang tidak. Kenapa Rasulullah tahu? Kenapa Rasulullah tahu yang ini umatnya, yang ini tidak? Dari wuduknya. Dari wuduknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya lain Pak seorang muslim itu dengan orang yang non muslim, mohon maaf. Wajahnya. Sudah wajahnya. Lain juga orang yang muslim dengan orang yang muslim. Dari wuduknya. Itu Bapak Ibu. Wuduk. Subhanallah. Dari situ rupanya Rasulullah ketika ditanya Umar radhiyallahu anhu, bisa kau bedakan ya Rasulullah macam mana umatmu? Padahal semua manusia hidup. Apa kata Rasulullah? Kalau kita naik di atas Ka'bah lewat sekelompok unta lari, kuda lari, walaupun dia larinya kencang, ada yang putih, ada yang hitam, bisa nggak kita tandai? Bisa, kata Rasulullah. Ya gampang kali lah, tutup itu dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wudhu rajin didawamkan. Wudhu rajin didawamkan. Itulah cahaya kita ketika jumpa Rasulullah. Langsung tahu Rasulullah ini umatnya. Nah, baru terentet. Ispa, kasih syafaat. Tak semudah itu ternyata Ibu. Iya, ku tolong. Itu imajinasi ya Pak ya. Iya, ku kasih syafaat. Ana syafi. Memang aku yang pemberi syafaat. Ana Rasulullah, aku yang kasih syafaat itu. Tak salah orangnya. Gitulah kira-kira. Tapi Bapak Ibu ditawarkan Rasulullah, ada nggak kira-kira amal yang bisa kau tukarkan syafaat sama? Ada nggak?
Ada nggak karcisnya? Biar ku kasih syafaatnya itu, katanya gitu ibu. Imajinasi saya gitu. Ada nggak? Apa itu ya Rasulullah? Kata manusia kan, kata kita. Apa kata Rasulullah SAW? Ataqra'il Qur'an? Apa kau baca Quran? Subhanallah. Pertama Bapak Ibu, kalau mau kita bisa ditukarkan syafaat Rasulullah, atau Rasulullah akan mengasih syafaat sama kita ketika kita dawamul Quran, rajin membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ustaz, Al-Quran ini kalau kita pakai membuktikan di dalam kubur ada syafaat, ini tadi rajin membaca Al-Quran. Ana syafi wa lam yashfa' liman lam yaqra'il Qur'an. Aku memang pemberi syafaat, tapi aku tak mau kasih syafaat sama orang yang tak mau baca Quran, tak mau belajar Quran. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, rajinlah baca Al-Quran. Dalam ulama mengatakan orang yang pandai baca Al-Quran tapi dia tidak mau baca Al-Quran 100 ayat dalam satu hari, zalim katanya. 100 ayat satu hari Pak. Makanya orang dulu siap maghrib baca Yasin. Kenapa? Yasin itu 83 ayat. Jadi tinggal nyari berapa lagi? 17 tambah Fatihah. Fatihah 7 kali 5 kali 4 udah berapa itu? Udah lempang dia. Tak masuk dia sama zalim. Iya kan? Jam maghrib baca dia Al-Fatihah dibacanya ibu berapa? Al-Fatihah 7 ayat. 7 ayat kali 4 rakaat kali 17 udah berapa kan? Udah selesai ya kan? Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, baca Al-Quran. Rajin kita baca Al-Quran Bapak Ibu. Di alam kubur, orang yang paling tenang itu orang yang rajin membaca Al-Quran. Orang yang punya kawan, carilah kawanmu, karena di alam kubur itu tak ada kawan. Macam mana cara mencari kawan? Baca Al-Quran. Lapangkanlah kubur, lapangkanlah tempatmu, karena di alam itu tidak di tempat itu sempit kali. Macam mana ibu bapak yang dimuliakan Allah melapangkan kubur? Melapangkan kubur, banyaklah sedekah. Patut dulu saya anak-anak ibu bapak, kalau saya pegang makanan kawan itu bercakap. Entahlah, kata mamaku kalau orang pelit kuburnya sempit, katanya. Rupanya lama-lama terpikir, rupanya memang itulah dia. Sedekah melapangkan kubur, melapangkan kubur. Sedekah, lapangkanlah tempatmu, barzah, karena di kubur itu sempit. Dua, nawiru, terangilah. Dengan apa meneranginya? Dengan salat berjamaah. Salat berjamaah ini menerangi kubur. Lalu carilah kawanmu. Apa kawanmu? Nah, itu tadi. Baca tentang berapa. Saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari semua tokoh sahabat, yang paling saya senang menyebut Bilal bin Rabah. Iya. Menyebut Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini belum mati, Pak. Orang ini hitam jelek, berkeringat. Hitam jelek, berkeringat. Kalau dulu bahasa anak Medan, hitam jelek berkeringat itu semut push up. Kata anak Medan, Bilal bin Rabah. Allahu Akbar Pak, belum mati dia Pak, selopnya udah di surga. Cuma itu Pak tak iri gitu kan, belum mati, selopnya udah masuk surga. Banyak kiai selopnya sering hilang. Sholat hilang. Kayak buang sial aja kiai itu. Salah doa pula sering. Ya entah siapa-siapa doakan hilang selopnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah ya kan? Dan tentang syafaat tadi ya. Yang pertama, yang bisa kita tukarkan dengan syafaat itu adalah rajinlah membaca Al-Quran.
Baca. Macam mana cara membaca Al-Quran yang baik? Ini membaca Al-Quran yang baik, Bapak Ibu. Yang pertama, sesuai dengan bagaimana cara turunnya Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran tartil, berangsur-angsur. Maka tak bagus ibu baca 10 juz 10 tahun tak baca lagi. Sepala rindu baca Quran 10 juz macam mata terbeli ya biji mata. 10 juz. Siapa tak baca-baca lagi ya? Tak bagus itu. Tak bagus, baca begitu tak bagus. Rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran berangsur-angsur. Maka ibu bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah, baca Al-Quran itu step by step. Al-Fatihah, ya kan? Al-Baqarah, Al-Imran, ya kan? Al-Maidah, An-Nisa, terus dapat An-Nas. Baca Al-Quran, Rattilil Qur'ana tartila. Sudah. Yang kedua, cara membaca Al-Quran, paham yang terbaik macam mana? Pahami maknanya. Nah, pahami. Kalau tak paham, tak baca, silakan baca maknanya. Gitu kira-kira. Baca Al-Quran. Berangsur-angsur baca Al-Quran. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah di rumah, Al-Quran itu hendaklah satu-satu. Kalau bisa dua-dua, satu orang suka hati berapa? Anak kepingin beli Al-Quran, belikan. Kan udah ada Quran, jangan. Mak aku kepingin baca Al-Quran, yang ini mak mau beli Al-Quran ya. Tapi yang semalam ada, yang ini ada, enggak, belikan. Mau 3, mau berapa suka hati. Mak aku kepingin Quran yang ada gambar getah. Nah aku kan. Dan Al-Quran sekarang kan ada yang pakai beda-beda Pak ya. Ada yang Allahnya merah, ada yang begini kan begitu. Belikan ibu bapak, belikan. Jangan pula satu rumah tuh Quran 7 orang, Al-Qurannya 1. Kan? Iya kan? Al-Qurannya 1. Baca. Alhamdulillah memang rajin pula semua baca. Penyakit orang Medan, saya suka cerita orang Indonesia ya Pak. Penyakit kita di orang Medan nih. Jadi kalau bilang ini suka menjelekkan orang, nah ngapain kau jelekkan? Aku jelekkan diriku sendiri. Orang Medan kok kan gitu kira-kira ya kan. Nah, kalau orang Medan nih Bapak Ibu lebih suka dia menanda-nandai. Lebih suka dia melipat daripada menanda-nandai. Betul kan? Iya. Jangan kak kita orang Medan nih. Zalikal kitabul la raiba fi atau afasim aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Catat. Hari ini tanggal sekian aku baca dari ayat ini kemarin. Alhamdulillah. Ada gitu? Jarang. Ada, tapi jarang. Yang ianya Mahmuda. Patennya dicium lah ya. Taruh sini. Datang lagi. Alhamdulillah baca Quran. Yasinul Quranil Hakim. Masuk. Lazim. Datang anak yang pertama. Al-Baqarah, baca tutup lagi. Semua melipat. Begitu awak baca minggu depan, ya Allah udah 7 lipatnya mana? Penyakit kita juga orang Medan, perkara amal kepingin balik banyak. Awak baca malam masih surah Bani Israel. Ini kenapa ada Yasin? Kurasa Yasin ya bacaan. Lewat berapa surah tuh Pak? Iya kan? Udahlah. Wah, maka ibu bapak yang dimuliakan Allah itu baca Al-Quran. Adil.
Hatamlah Al-Quran Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya selalu mengatakan minimal kita di tanah air ini Pak, minimal ya, minimal 3 bulan 1 kali, minimal 3 bulan 1 kali, 4 bulan 1 kali. Jadi 1 tahun itu udah kita berapa kali hatam? Ustaz, aku hatam puasa aja Ustaz. Puasa 1 bulan tuh Ustaz aku baca, bisa dapat Ustaz 1 juz. Habis itu udah aku tutup lagi balik. Baca-baca lagi. Pokoknya aku setahun sekali lah hatam. Salah itu Bapak Ibu. Tak bagus itu. Minimal lah 3. Jadi mengkalkulasikan membaca Al-Quran 1 juz itu 9 lembar. Ada 30 juz. Ya kan? Nah, kalau 1 hari bisa kita dapat, kalau bulan Ramadan 1 juz. Cobalah 2 hari atau 3 hari itu bisa 1 juz. Gitu Ibu. Untungnya dapat baca. Saya alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah semenjak ini tadi lah, semenjak Android ada, bisa dapat. Pakai Android saya aplikasi Al-Quran, duduk kadang di kantor baca, doa baca gitu kira-kira. Tapi kalau Android kan tak bisa tanda ya kan. Catat sendiri lah pakai apa buku. Karena kalau Android udah waktu itu bilang baca apa tadi katanya. Itu Ibu Bapak baca. Saya sering bilang Bapak Ibu, kenapa Ibu jangan hatam? Mana ngapain aku hatam, nanti mati pun dihatamin ya katanya pulang. Mati dia hatamin Quran. Dia ngarap itu aja. Ini Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, saya sering bilang, mohon maaf. Bukan saya salahkan orang yang menghatamkan Al-Quran kepada orang yang mati, tapi sebuah kenaifan kalau masih hidup tak pernah hatam Quran. Itulah dia. Bukan kusalahkan ada ibu-ibu menghatamkan Quran untuk yang mati. Ibu anu udah meninggal yo, bagi-bagi 1 juz. Sementara Roci itu tak pernah baca Quran. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini Bapak Ibu yang hati Al-Quran. Nah, baru 1 Pak ya. Yang kedua, ya Rasulullah, kami bukan ahlul Quran. Ya Rasulullah, kami jarang baca Quran. Tapi kami butuh syafaat, butuh syafaatmu ya Rasulullah. Isfa' lana. Kata kita dalam imajinasi kita ketika minta syafaat. Ada kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tunggu pada tayangan selanjutnya. Ini saja lebih dan kurang mohon maaf kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.